Anda kembali menyaksikan CNBC Indonesia Awards 2021 The Best Technology Companies. Kita ke informasi selanjutnya, Bibit.id berupaya mendukung inklusi keuangan melalui berbagai program edukasi dan juga pastinya literasi kepada masyarakat investor pemula agar tercipta ekosistem ekonomi digital yang bertanggung jawab. Lead PR and Communication Bibit.id, William, mengatakan inklusi keuangan merupakan salah satu indikator penting dalam upaya pemerataan ekonomi nasional dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Namun pada kenyataannya tingkat literasi keuangan di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai. Senada dengan itu, Managing Partner dari Indogen Capital, Chandra Firmanto mengatakan dalam dunia tech investment, ekosistem ekonomi digital sangatlah dibutuhkan. The Smith, sebuah home untuk startups yang dikembangkan oleh Trinity Dynamic, menjadi salah satu solusi untuk mengumpulkan suara menjadi satu ekosistem di satu tempat, sehingga semua orang bisa berinteraksi, bersinergi, dan juga pastinya berkolaborasi. Ya, dan untuk membahas lebih detail lagi terkait dengan hal tersebut, sudah hadir bersama saya di studio Managing Partner of Indogen Capital, Chandra Firmanto, dan juga telah bergabung juga bersama kami lewat sambungan Zoom Lead PR and Communication dari Bibit.id, William. Halo, selamat siang Pak William dan juga pastinya Pak Chandra yang sudah hadir di studio bersama kami. Terima kasih sekali untuk waktunya. Selamat siang, Monica. Ya, pertama saya ingin ke Pak William terlebih dahulu. Dari Bibit kita ketahui pandemi COVID-19 ini membuat habit masyarakat ikut berubah begitu ya. Dari spending akhirnya menjadi saving. Nah, hal ini turut pastinya mendongkrak minat masyarakat untuk lebih lagi giat berinvestasi dan salah satunya adalah instrumen investasi reksadana. Nah, sejauh apa dampak pandemi terhadap minat masyarakat dalam berinvestasi utamanya melalui platform Bibit? Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Monica. Jadi memang sebagaimana kita ketahui, pandemi COVID-19 telah menjadi semacam Chief Transformation Officer yang sangat efektif. Jadi itu mau tidak mau mengubah habit masyarakat Indonesia, khususnya teman-teman milenial yang berusia 18 sampai 35 tahun, di mana mereka adalah user utamanya Bibit.id. Jadi yang pada awalnya mungkin setiap tahun punya budget untuk liburan ke luar kota ataupun ke luar negeri bersama teman-teman dan keluarga, kali ini karena oleh keadaan dipaksa untuk bisa menabung. Jadi karena banyak juga yang study from home, yang work from home, mereka belajar pengetahuan baru. Kalau misalnya uang yang sedang tidak saya gunakan untuk liburan ini saya investasikan, itu kemana ya? Nah, karena kami hadir juga di jagat digital dengan cukup baik presence-nya, mereka menggunakan Bibit.id. Jadi sebenarnya perkembangan usernya Bibit selama pandemi ini itu terjadi secara organik karena di industri secara umum juga mengalami kenaikan, Mbak, karena adanya perubahan lifestyle ini. Oke, berarti lebih melek investasi seperti itu ya Pak William. Oke, selanjutnya saya ingin ke Pak Chandra. Kita ketahui Indogen Capital ini kan fokus kepada startup-startup di fase awal begitu. Dimana kita ketahui juga sebenarnya success rate-nya ini juga tidak terlalu tinggi ya kalau kita lihat melalui data. Nah, seperti apa dan juga apa tujuan dari investasi dari Indogen Capital ini? Ya, terima kasih Monica. Jadi memang kalau kita lihat ya ekosistem untuk startup digital di Indonesia sebenarnya baru mulai kan di tahun 2010. Jadi karena baru mulai di tahun 2010 ini industri yang relatif masih baru. Dan kalau kita melihat dari perkembangan dari di US ataupun di China, mereka adalah industri yang mungkin udah lebih mature ya. Jadi di sana itu mungkin kalau investor-investor itu lebih investasinya mungkin udah ke lebih late stage ya. Stage yang lebih tahap akhir. Di tempat kita sebenarnya banyak sekali potensi yang sangat besar, terutama di perusahaan-perusahaan yang masih baru berjalan. Nah, dalam hal ini saya setuju sekali dengan tadi pandangannya bahwa banyak yang gagal. Ya, jadi oleh karena itu kalau di Indogen kita ini biasanya memilih perusahaan memang yang masih di stages-nya baru tapi tidak terlalu baru. Jadi biasanya kita masuk itu di kalau di round investasi itu istilahnya adalah di pre-series A, series A. Jadi di sini bisnis modelnya udah jelas, udah clear, direction company udah oke, kita udah bisa lihat dari roadmap-nya, traction-nya juga oke. Nah, disinilah kita masuk dan membantu mereka supaya bisa scale up dengan sangat cepat ya dan bisa kerjasama dengan mungkin dengan perusahaan-perusahaan nasional pada umumnya.
Oke, nah when we talk about startups ini juga pastinya berhubungan erat dengan the future begitu ya. Lantas untuk sektor-sektornya sendiri apa nih yang menjadi fokus dari Indogen Capital? Sebenarnya dengan karena tadi kan industri kita masih baru ya, jadinya sebenarnya hampir di semua sektor itu potensi ada. Nah, cuman kalau dilihat dari priority sektor, memang saat ini transformasi dari digital itu diakselerasi dengan sangat cepat adalah dari e-commerce. Kemudian dari e-commerce itu berarti yang supporting e-commerce punya ekosistem seperti logistik itu akan menjadi sangat seksi ya dalam waktu dekat. Selain daripada itu, kita juga lihatin bahwa transformasi yang lagi hot saat ini adalah digital banking. Jadi transformasi yang menuju ke digital banking, fintech, investment seperti Bibit ya, ini akan jadi sangat besar dalam waktu singkat. Oke, berarti logistik dan juga digital banking seperti itu ya Pak Chandra. Oke, selanjutnya saya ingin ke Bibit. Kalau selama tahun 2021 ini sudah berapa banyak dan juga berapa besar pastinya dana kelolaan yang sudah disalurkan oleh Bibit ke manajer investasi? Ya, kalau kita bicara soal asset under management, per hari ini, per bulan November 2021, yang di-manage oleh Bibit sudah lebih dari 5 triliun rupiah. Dan tentu itu masih jauh dari target kami. Kami terus melakukan upaya edukasi, literasi kepada teman-teman semua, supaya berinvestasi reksadana, dengan harapan kami bisa mencapai angka yang lebih besar lagi, dan banyak orang yang bisa mencapai masa depan keuangan yang lebih baik lagi, Mbak Monica. Oke, nah Pak William, kita ketahui bahwa di tengah pandemi ini bermunculan begitu ya investor-investor milenial. Nah, kemudian apa mungkin yang ditawarkan oleh Bibit untuk semakin menarik lagi minat investor milenial nantinya? Ya, jadi secara penggunaan, secara fitur kami juga pertama-tama menghadirkan bahwa tampilan UI UX Bibit ini harus menjadi yang paling simple, yang paling seamless. Kemudian dari fiturnya tadi seperti saya katakan, ketika teman-teman milenial yang biasanya mereka mengumpulkan uang untuk liburan dan sekarang misalnya mereka belum bisa liburan, kita berikan fitur Bibit bareng supaya mereka tetap merasakan fun-nya, bisa menabung bersama teman-teman dan keluarga di dalam satu portofolio, bisa bersepuluh itu nabung di Bibit, tapi nanti kalau misalnya mau ditarik tetap yang dibagikan itu sesuai dengan proporsi investasi masing-masing. Kami juga terus bekerja sama dengan ekosistem digital lainnya, misalnya dengan tech-based bank, kemudian dengan fintech juga, untuk mempermudah mereka di dalam melakukan nabung rutin atau investasi secara konsisten. Oke, berarti dengan fitur-fitur terbaru begitu ya diluncurkan oleh Bibit pastinya. Oke, selanjutnya saya ingin ke Pak Chandra. Pak Chandra, seperti apa nih dari Indogen Capital sendiri untuk mungkin strategi-strategi yang digunakan agar untuk menyukseskan nih startup-startup yang pastinya telah diinvestasikan oleh Indogen? Ya, jadi Indogen Capital memang dari awal itu kita masuk dengan pedoman adalah menjadi founder best partners to win Indonesia market. Itu goal kita. Jadi kita memang masuk dan mensupport founder untuk biasanya karena mereka udah ngerti nih roadmap-nya, sudah ngerti direction-nya. Jadi penting sekali untuk di-connect ke koperasi-koperasi raksasa ya. Dan koperasi-koperasi raksasa sendiri semuanya juga sebenarnya mencari peluang untuk bisa bekerja sama dengan perusahaan startup digital. Tapi perlu dibantu untuk mencari mana yang kira-kira itu akan menjadi kalau kita bilang tuh lowest hanging fruit-nya, yang paling gampang lah untuk dikerjakan duluan untuk mendapatkan keuntungan bagi dua belah pihak. Nah, di sini kita yang masuk memberikan masukan kepada founder, memberikan masukan kepada corporations, kemudian kita connect-in mereka sehingga terjadilah sinergi yang akhirnya menguntungkan dua belah pihak. Nah, ini merupakan sesuatu yang menjadi keahlian dari kita, di mana kita juga udah support dari Japanese Trade Organizations, Korean Trade Associations, dan perusahaan-perusahaan raksasa seperti juga Jababeka Industrial City contohnya ya. Oke, berarti mensupport dan juga pastinya membimbing seperti itu ya startup-startup awal yang ada di Indogen Capital. Baik, menarik sekali perbincangan kita Pak Chandra dan juga Pak William, tapi kita harus break terlebih dahulu dan pemirsa jangan kemana-mana. Dialog bersama dengan Managing Partner of Indogen Capital, Chandra Firmanto, dan juga Lead PR and Communication dari Bibit.id, William, dalam CNBC Indonesia Awards 2021 The Best Technology Companies akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama dengan kami.
lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.